Kepala distrik buru-buru berkata dengan gentar, "Tolong sebutkan, apa syaratnya?" James White dengan dingin berkata, "Pertama, kalian harus segera menyerahkan rekaman kamera badan polisi dari semua sudut. Aku ingin rekaman dari setiap polisi yang terlibat." Kepala distrik langsung mengangguk, "Tidak masalah, tidak masalah. Kalau kasus ini membesar, rekaman itu pasti akan diserahkan, bahkan mungkin dipublikasikan media. Mana berani dia menolak?" James White melanjutkan, "Kedua, data yang tadi aku minta, kasus-kasus serupa dalam beberapa tahun terakhir, harus diserahkan kepada asistenku sebelum pukul 10 malam ini." Meskipun sangat enggan, kepala distrik hanya bisa mengiyakan. Baiklah, dia tahu betul kekuatan James White. Orang ini setiap hari bergaul dengan kalangan atas dan mempunyai hubungan erat dengan para raksasa media. Begitu James White mengangkat isu diskriminasi ras, kasus ini pasti tidak akan bisa lolos. Jadi lebih baik dia menurutinya dulu, agar James White tidak langsung mengumumkannya ke media. Lalu James White menoleh kepada Carla dan dengan sangat hormat berkata, "Nyonya Carla, maaf, aku datang terlambat dan membuatmu menderita begitu banyak." Sejak ditangkap, Carla tidak pernah melihat wajah ramah dari siapapun. Cedera ditambah rasa takut membuat tubuh dan batinnya mengalami tekanan yang luar biasa. Sekarang melihat James White begitu hormat berbicara kepadanya, seketika Carla menangis terisak penuh emosi. Sambil menangis dia berkata dengan sangat tertekan, "Mereka bukan hanya memukul dan memakiku. Mereka bahkan mengancam serta menakut-nakutiku. Aku sudah berkali-kali mengatakan kalau aku ditipu, dan aku sama sekali tidak tahu apa isi koper itu. Tetapi mereka tetap bersikap sangat kasar, seolah-olah aku memang penjahat. Ini benar-benar keterlaluan." Mendengar itu, wajah kepala kantor polisi distrik langsung mengeras, serta-merta dia menghardik para bawahannya. "Kalian ini keterlaluan. Kenapa kalian tidak segera membawa Nyonya Carla ke rumah sakit? Kenapa malah menginterogasi ketika tahu dia sedang terluka? Dan lagi, siapa yang menyebabkan Nyonya Carla terluka? Cepat maju dan jelaskan." Semua orang seketika tegang. Mereka tidak tahu harus menjawab apa. Jadi mereka hanya menoleh ke arah Jimmy Wayne. Jimmy Wayne panik luar biasa. Dia hanya bisa maju sambil tergagap. Kapten, aku tidak sengaja menekan tulang rusuk Nyonya Carla sampai patah. Saat itu dia melakukan perlawanan. Jadi aku juga terpaksa melakukannya demi menjalankan tugas." James White langsung membentak tajam, "Kau jelas bertubuh sangat kuat, sementara klienku hanyalah seorang nenek lemah. Berat badanmu jauh lebih berat dibandingkan dengan dirinya. Aku yakin, kalau hanya ingin melumpuhkan klienku, kau bisa melakukannya dengan sangat mudah, dan sama sekali tidak perlu sampai membuat tulang rusuknya patah." Keringat dingin langsung mengalir di wajah Jimmy Wayne. Menghadapi pertanyaan James White tadi, dia sama sekali tidak tahu bagaimana harus membela diri. James White tidak lagi menoleh kepadanya, melainkan menatap kepala distrik dengan dingin. "Sebelum kalian menyerahkan buktinya kepada asistenku, aku harap kalian segera menghentikan tugas orang ini untuk diselidiki. Klienku sudah menderita luka parah dan mendapat perlakuan diskriminatif termasuk rasisme. Paling tidak, kalian harus menunjukkan sikap. Kalau tidak, aku akan langsung menyerahkan perkara ini ke media untuk memanas-manasi publik. Saat itu situasi kalian pasti jauh lebih sulit." Kepala distrik langsung paham. Kalau mereka tidak mengorbankan Jimmy Wayne hari ini, maka James White tidak akan berhenti. Meskipun Jimmy Wayne dijadikan kambing hitam, dengan gaya James White, masalah ini jelas tidak akan selesai begitu saja. Tapi selama bisa mengulur waktu, itu tetap lebih baik. Akhirnya dia berbalik menatap Jimmy Wayne yang ketakutan dan dengan dingin berkata,
Jimmy Wayne, serahkan tanda pengenal polisi dan senjatamu. Untuk sementara kau dihentikan dari tugas sambil menunggu penyelidikan. Apakah kau bisa kembali bertugas atau harus menghadapi hukum? Itu ditentukan setelah hasil penyelidikan keluar. Jimmy Wayne tahu dirinya tidak bisa lolos. Dia hanya bisa pasrah menyerahkan kartu tanda pengenal dan pistolnya. Lalu dia menatap Carla dengan wajah memohon. Nyonya Carla, tadi aku hanya terburu-buru dan tidak sengaja menyakitimu. Tolong maafkan aku, sekali ini saja. Belum sempat Carla berbicara, James White sudah dengan dingin membentak. Dalam 3 detik, kalau kau tidak menghilang dari depanku, aku akan segera memanggil rekan untuk menuntutmu. Wajah Jimmy Wayne pucat pasi. Dia hanya bisa pergi dengan lesu. Setelah Jimmy Wayne pergi, raut wajah kepala distrik buru-buru berubah menjadi ramah dan dia berkata kepada James White, Tuan James, kalau begitu, aku akan segera aturkan agar Nyonya Carla dibawa berobat. Mengenai media, aku akan lapor dulu ke atasan dan meminta mereka mengcancel wartawan. Kita semua tahu isu rasisme sedang memanas di Amerika. Demonstrasi pun terus berlanjut. Di situasi seperti ini lebih baik jangan memperkeruh suasana. Apakah kau setuju? James White menatapnya dingin. Kalau kalian bisa memberi klienku perlakuan manusiawi yang layak, aku bisa bekerja sama. Tapi aku tetap berhak memberitahu mereka kapan saja. Mendengar itu, kepala distrik akhirnya lega. Dia segera berkata, kalau begitu, kami segera aturkan agar Nyonya Carla dibawa ke rumah sakit. James White tanpa ekspresi menjawab, tidak perlu kalian atur. Rumah sakit yang kalian pilih tidak pantas untuk status Nyonya Carla. Aku akan membawanya ke rumah sakit swasta terbaik di New York. Raut wajah kepala distrik menjadi kaku saat berkata, Tuan James, kantor polisi kami tidak mempunyai anggaran sebesar itu. Mana mungkin kami membawa tersangka ke rumah sakit swasta terbaik? James White mengejek dengan dingin. Semua biaya perawatan Nyonya Carla bukan urusan kalian. Itu sepenuhnya ditanggung oleh pemberi kuasaku. Kepala distrik langsung merasa gelisah di dalam hati. Kalau begitu berarti James White ini jelas ditugaskan orang kaya raya untuk bantu Carla. Bisa jadi di belakang Carla memang ada tokoh besar yang sangat berkuasa. Semakin dipikir hatinya semakin was-was. Dia pun hanya bisa memaksa tersenyum. Tuan James, sesuai aturan, meskipun kau membawa Nyonya Carla ke rumah sakit lain, kami tetap harus mengirim polisi untuk mendampingi. Kau tahu, secara hukum dia masih tersangka. Jadi kami tidak bisa membiarkan dia lepas dari pengawasan. James White dengan dingin menukas. Pengetahuan dasar hukum seperti itu tidak perlu kau ingatkan. Justru kalianlah sebagai penegak keadilan yang malah terang-terangan melanggar hukum dan menginjak-injak hak asasi manusia. Sungguh mengecewakan. Wajah kepala distrik memerah dan dengan malu dia berkata, kritik Tuan James sangat tepat. Aku pasti akan menegur bawahanku agar memperbaiki kebiasaan buruk ini. James White tidak lagi menggubrisnya, melainkan menoleh ke arah Carla dan dengan lembut berkata, Nyonya Carla, sebentar lagi aku akan membawamu ke rumah sakit. Aku sudah siapkan kamar rawat tunggal terbaik. Lingkungannya akan sekelas hotel bintang 5. Carla langsung lega mendengar itu. Dia bergegas berkata, terima kasih banyak Tuan Pengacara. James White menatap serius. Mulai sekarang, aku adalah pengacara pribadi sekaligus asisten pribadimu. Jadi tidak perlu sungkan lagi denganku. Carla sangat terkejut. Dia tidak menyangka pengacara setangguh James White yang bisa membuat polisi satu kantor ketakutan ternyata begitu ramah kepadanya. Di dalam hati dia bergumam penuh rasa bangga. Tidak kusangka menantuku Andi begitu hebat. Bahkan di New York pun dia mempunyai koneksi yang kuat.
Sekali telepon saja langsung datang pengacara sehebat ini. Sepertinya kali ini aku benar-benar bisa keluar. James White lalu menambahkan, "Oh ya, Nyonya Carla, setelah di rumah sakit, kebebasanmu mungkin dibatasi hanya di dalam kamar karena polisi akan ikut mengawasi. Kuharap kau tidak keberatan." Tanpa berpikir panjang, Carla segera menjawab, "Tidak keberatan, tentu saja aku tidak keberatan. Asalkan aku tidak perlu lagi berada di tempat ini. Bagaimanapun juga, aku rela." Ketika Carla dibawa James White menuju rumah sakit, Andi Rewa sedang dalam perjalanan menuju New York. James White segera melaporkan situasi terbaru kepada Noah Winata. Lalu Noah Winata langsung menyampaikan kepada Andi. Menurut James White, dirinya paling banyak hanya bisa membantu Carla mendapatkan izin perawatan di rumah sakit selama 1 hingga 2 hari. Namun setelah itu Carla tetap harus mengikuti sidang pendahuluan. Pada sidang tersebut, hakim akan menilai kondisi kasus secara keseluruhan. Kemudian memutuskan apakah Carla bisa mendapatkan jaminan penangguhan penahanan. Kalau boleh dibebaskan dengan jaminan, maka hakim akan menentukan besaran uang jaminan. Selama uang dibayar, tersangka bisa untuk sementara mendapatkan kebebasan. Namun menurut James White, karena jumlah barang terlarang yang melibatkan Carla sangat besar, hampir mustahil baginya mendapat penangguhan. Artinya setelah sidang pendahuluan, Carla akan segera ditahan di rumah tahanan, namun bukan di penjara, karena penjara adalah tempat narapidana yang sudah divonis. Demi menyenangkan Andi Rewa, Noah Winata bahkan menjanjikan kalau dirinya bisa memakai jalur khusus untuk diam-diam mengeluarkan Carla dari tahanan. Bahkan kalau perlu langsung membawanya pulang ke Makassar. Urusan di Amerika pun bisa dia bereskan, tetapi Andi Rewa menolak tawaran itu. Pertama, dia tidak ingin istrinya merasa dirinya punya kemampuan yang terlalu besar. Kedua, dia memang ingin agar kali ini Carla benar-benar mendapatkan pelajaran. Dulu ketika Carla masuk tahanan, Carla belajar bahwa dia tidak bisa sembarangan mencuri barang orang lain, apalagi kartu bank. Tetapi pelajaran itu hanya membuatnya berhenti mencuri, belum membuatnya sadar akan kerasnya dunia luar, apalagi benar-benar menghapus sifat tamak di dalam dirinya. Andi Rewa sangat paham sifat ibu mertuanya. Dia yakin Carla pasti tergoda oleh janji keuntungan, sehingga terlena dan tertipu. Karena itu, Andi Rewa merasa wajar kalau Carla harus menerima sedikit hukuman. Namun, dia tetap tidak bisa membiarkan ibu mertuanya menderita terlalu parah di dalam. Dengan mulut tajam dan fisik lemah Carla, kemungkinan besar dia akan terjerat masalah serius, bahkan bisa membahayakan nyawanya kalau dia terlalu lama di dalam. Maka Andi Rewa segera menelpon Wan Pojun. "Wan Pojun, ibu mertuaku sebentar lagi mungkin akan dimasukkan ke rumah tahanan di New York. Kau atur beberapa prajurit wanita kita untuk masuk lebih dulu, agar nanti bisa menjaga dia di dalam." Wan Pojun yang tahu betul bagaimana tabiat Carla langsung bertanya, "Tuan Andi, penjagaan ini ke arah baik atau ke arah buruk? Kalau ke arah buruk, aku bisa urus dengan sangat bersih, tanpa jejak." Andi Rewa buru-buru memotong, "Jangan." Dan dengan serius dia berkata, "Sudah jelas, tentu ke arah baik. Kau jangan berpikir aneh-aneh." Wan Pojun segera minta maaf. "Maaf Tuan, aku salah paham. Tenang saja, aku akan segera aturkan orang untuk masuk. Dijamin ibu mertuamu tidak akan disentuh sedikit pun." Andi Rewa mengingatkan, kalau nanti ada orang yang menindasnya, jangan biarkan pasukanmu terlalu cepat campur tangan. Kalau mereka buru-buru membela, malah kelihatan janggal. Biarkan dia mengalami sedikit kerugian dulu. Lalu kalian masuk menolong dengan alasan sesama orang Indonesia. Itu lebih masuk akal.
Wan Po-jun menjawab mantap. Jangan khawatir Tuan, aku akan mengaturnya dengan baik. Andi Rewa kemudian berkata lagi, ada satu hal lain. Tolong selidiki seseorang di Providence, namanya Lisa. Perempuan Indonesia berusia sekitar 50-an. Identitasnya pasti palsu. Tapi selama pernah hidup di Providence, dia pasti meninggalkan jejak. Cari tahu keberadaan dia sekarang secepatnya. Andi Rewa menambahkan, selain itu di New York, pasti ada orang yang menjadi penghubung dengan ibu mertuaku. Kau coba lacak CCTV bandara, cari tahu siapa yang menemuinya, lalu cari juga jejak orang itu. Kalau bisa langsung tangkap. Andi Rewa paham, Lisa pasti ingin terus mengawasi Carla. Begitu tahu Carla tertangkap, dia akan segera sadar dan cepat-cepat melarikan diri. Karena itu, mengejar langsung ke Providence kemungkinan sudah terlambat. Jalan satu-satunya adalah mengikuti jejak yang dia tinggalkan. Sedangkan penghubung Carla di New York, entah Carla ditangkap atau tidak, pasti juga kabur duluan. Jadi, kemungkinan menangkap di tempat sangat kecil. Masalah ini tidak bisa terburu-buru. Sambil menyelidiki, yang paling penting adalah memastikan keselamatan Carla di dalam tahanan. Kalau kelak, pasukan Galesong berhasil menguak seluruh jaringan mereka dan menangkap otak di balik kasus ini, secara otomatis Carla akan terbukti tidak bersalah dan bebas. Saat itu, sebuah Ford pickup melaju kencang meninggalkan Providence menuju arah Seattle. Di dalam mobil ada Lisa beserta 3 orang keluarganya. Pengemudinya adalah Ken yang berperan sebagai putranya. Lisa duduk di kursi penumpang depan. Dengan wajah penuh amarah dia berkata, "Sial, nasib Carla benar-benar apes. Aku kira paling cepat juga dia baru ketahuan setelah sampai Surabaya. Tidak kusangka, si bodoh itu malah sudah ketahuan di Amerika." Ken dengan canggung berkata, "Jujur saja dari awal, aku merasa Carla ini tidak bisa diandalkan. Bukan karena takut dia main belakang, tapi orang seperti dia terlalu suka pamer. Orang seperti itu memang mempunyai semacam aura sial alami." Lisa menatap tajam. Aura sial alami? Ken spontan menjelaskan, iya, maksudnya adalah orang yang sangat mudah terkena musibah. Contohnya ada 1000 orang jalan di jalan raya, lalu ada batu bata jatuh dari atas. Kemungkinan menimpa 999 orang lain hanya 50%. Tapi kemungkinan 50% sisanya justru menimpa Carla. Lisa langsung membentak, "Dasar bodoh, kenapa baru sekarang kau bicara? Waktu Carla datang makan malam terakhir kali, kenapa kau tidak mengatakannya? Setelah kejadian baru kau berkoar-koar, apa gunanya? Kalau suatu hari kau mati tertabrak mobil, lalu aku mengatakan aku sudah tahu kau pasti akan ditabrak, apakah itu bisa membuatmu hidup kembali?" Nyali Ken langsung menciut. Dia menunduk minta maaf. Maaf, aku salah bicara." Lisa malas meladeni. Dia mengeluarkan ponselnya, lalu mencabut kartu SIM, kemudian melemparkan ponsel keluar jendela. Kemudian dia berkata dengan suara dingin, "Teruskan 20 km lagi, lalu belok ke selatan." Ken dengan bingung bertanya, "Bukannya kita mau ke Seattle untuk bersembunyi dulu? Kenapa malah ke selatan?" Lisa dengan dingin menjawab, "Aku mau ke Meksiko. Kasus Carla gagal, tapi urusan anak Zahra. Tidak boleh ada celah sedikit pun." Ketika Andi Rewa kembali ke New York, waktu sudah larut malam. Karena Camilla sudah dengan hangat mengundangnya untuk sementara tinggal di kediaman keluarga Winata sebelum dia tiba di New York, Andi pun setuju. Bagaimanapun kalau dia tiba-tiba memilih tinggal di hotel, pasti akan banyak ketidaknyamanan. Tinggal di rumah keluarga Winata jelas lebih praktis. Saat helikopter mendarat di kediaman keluarga Winata, seluruh anggota keluarga kembali keluar berbaris rapi untuk menyambutnya. Seperti biasa, Noah Winata dan Camilla memimpin barisan. Dengan penuh hormat mereka menunggu kedatangan Andi.
Begitu bertemu, Noah Winata dengan bantuan Kamila maju ke depan dan berkata dengan sangat hormat, "Tuan Andi, aku sudah mempersiapkan jamuan makan. Kau sudah menempuh perjalanan jauh, pasti belum sempat makan. Bagaimana kalau kita langsung menuju ruang makan?" Memang sejak sore setelah mengurus Carla, Andi Rewa belum sempat makan. Setelah diingatkan oleh Noah Winata, dia juga merasa cukup lapar. Maka dia pun mengangguk dan berkata, "Terima kasih atas pengaturan Tuan Noah yang begitu teliti. Kalau begitu, aku tidak akan menolaknya." Noah Winata buru-buru menjawab, "Tuan Andi, kau terlalu sopan. Ini memang sudah seharusnya." Lalu dia menambahkan, "Tuan Andi, kalau kau ingin lebih tenang, biarlah hanya aku dan Kamila yang menemanimu. Bagaimana menurutmu?" Andi Rewa mengangguk lalu berkata, "Lebih sedikit orang juga lebih baik. Kita makan sederhana saja, tidak perlu terlalu ramai." Noah Winata pun mengangguk pelan dan dengan hormat mempersilakan, "Tuan Andi, silakan." Anggota keluarga Winata yang lain hanya bisa melihat mereka bertiga masuk ke dalam villa utama. Sebelum akhirnya mereka pun perlahan bubar. Kemudian ditemani Noah Winata dan Kamila, Andi Rewa berjalan menuju ruang makan utama. Di ruang makan sudah terhidang satu meja penuh santapan mewah. Setelah Andi dipersilakan duduk, Noah Winata pun berkata dengan penuh hormat, "Tuan Andi, mengenai urusan ibu mertuamu, aku sudah konsultasi dengan pengacara. Menurut mereka, selama kau bisa menangkap dalang di baliknya, maka masalah ini cukup mudah diselesaikan. Keluarga Winata di New York juga mempunyai sedikit pengaruh. Kalau kau berkenan, aku bisa segera mengurus orang untuk menyelidiki dan menangkap dalangnya." Andi Rewa tersenyum tipis dan berkata dengan tenang, "Masalah ini sudah aku serahkan kepada Wan Pojun. Jadi tidak perlu merepotkanmu lagi, Tuan Noah." Noah Winata langsung mengerti. Lalu berkata, "Kalau Tuan Wan Pojun yang turun tangan, pasti akan lebih mudah ditangani." Aku pun jadi merasa tenang. Andi Rewa mengangguk, lalu teringat sesuatu dan bertanya, "Tuan Noah, menurut pengetahuanmu, apakah selama ini banyak kasus sesama orang Indonesia saling menjebak di Amerika?" Noah Winata tersenyum canggung lalu berkata serius, "Banyak. Tentu saja ada banyak. Sebenarnya hal seperti ini sering sekali terjadi di Amerika." Dia melanjutkan, "Dan ini tidak hanya terjadi pada kita, orang Indonesia. Sebenarnya hampir semua bangsa di sini sama saja." Kemudian dia menjelaskan, "Seperti yang kau tahu, komposisi penduduk Amerika sangat kompleks, terdiri dari banyak kelompok minoritas. Karena baru datang dan juga terkendala bahasa, biasanya orang-orang itu terjebak pada dua ekstrim. Yang pertama, mereka justru sangat dekat dengan sesama, saling membantu dan melindungi. Dari situlah muncul komunitas. Bahkan banyak geng minoritas juga tumbuh besar karena alasan yang sama. Yang kedua, ada sebagian kecil orang yang demi bertahan di Amerika justru memilih melakukan hal-hal merugikan sesamanya. Karena terkendala bahasa, lingkungan asing, dan sulit melawan geng lokal, akhirnya mereka malah menargetkan sesama sebagai korban. Mereka tahu kewaspadaan antar sesama biasanya lebih rendah. Jadi mereka pun menjadikan sesama sebagai sasaran termudah. Orang-orang seperti itu memang sejak awal sudah berniat jahat. Kalau kau suruh mereka menipu orang Amerika, jangankan menipu, berbicara bahasa Inggris saja mereka tidak bisa. Jadi meskipun mempunyai niat buruk, mereka tidak punya kemampuan. Maka jalan satu-satunya bagi mereka adalah menipu rekan sebangsa. Di Amerika ini, kalau seorang Italia, Afrika Amerika, atau Eropa Timur mati dengan cara aneh atau dibunuh, kemungkinan besar pelakunya adalah dari kelompok yang sama. Hal ini sangat sering terjadi, apalagi di daerah miskin tempat tinggal kaum kulit berwarna. Tidak berlebihan bila dikatakan, kalau malam hari tidak terdengar suara tembakan, warga di sana malah tidak bisa tidur. Andi Rewa mengangguk pelan setelah mendengarnya.
Dia merasa penjelasan Noah Winata cukup adil dan masuk akal. Dimanapun, selalu ada orang baik dan orang jahat. Meskipun ada segelintir orang seperti Lisa yang tega menjebak sesama, namun mayoritas orang Indonesia di luar negeri tetap lebih sering saling membantu dan melindungi. Seperti Erwin Surya, meskipun dirinya sudah hidup susah di New York, dia tetap berusaha mengorganisir bantuan bersama warga sebangsa lainnya untuk menolong anak-anak yatim sebangsa. Memikirkan hal itu, ekspresi Andi Rewa pun menjadi dingin. Dia berkata, mayoritas orang Indonesia di luar negeri bisa bersatu. Tapi justru orang-orang brengsek seperti inilah yang tega menjerat sesamanya. Kalau tidak dicabut sampai ke akar, entah berapa banyak lagi saudara sebangsa kita yang akan tertipu. Noah Winata mengangguk lalu berkata, benar Tuan Andi, aku juga sudah meminta pengacara meneliti kasus-kasus serupa dalam beberapa tahun terakhir di Amerika. Hasilnya, kebanyakan tidak pernah berusaha berhasil menemukan dalang utama. Hampir semua yang dihukum hanyalah kurir yang sebenarnya tidak tahu banyak. Dan mereka ini bukan hanya orang Indonesia, tetapi juga Jepang, Korea, bahkan dari berbagai negara lain. Jadi di balik semua ini pasti ada sindikat kriminal besar. Andi Rewa bertanya, apakah polisi Amerika tidak pernah berhasil mengungkap dalangnya? Noah Winata tersenyum pahit lalu menjawab, biasanya organisasi seperti ini mempunyai sistem isolasi risiko yang sangat rapi. Ibaratnya banyak pintu tahan api. Kalau terjadi masalah, mereka cukup menutup lapisan terluar. Kalau itu bisa menahan, ya sudah. Kalau tidak, baru ditutup lapisan berikutnya. Dengan cara ini yang dikorbankan hanya anggota luar, sedangkan inti organisasi tetap aman, bahkan semakin kaya dan kuat. Andi Rewa mengangguk lalu berkata dengan suara dingin, jadi artinya para petinggi mereka mempunyai banyak kambing hitam, sehingga setiap kali ada masalah, cukup menyerahkan beberapa orang untuk menanggung semua kesalahan. Noah Winata mengangguk, benar. Itulah kelemahan hukum. Selama sebuah kasus bisa diselesaikan secara prosedural dengan alur yang terlihat logis, maka bisa langsung ditutup. Contohnya kasus ibu mertuamu. Kalau ditangani polisi, paling-paling mereka hanya akan menangkap beberapa kurir. Lalu kurir itu akan mengakui semua kesalahan. Dan biasanya mereka sudah menyiapkan skenario lengkap dengan bukti palsu untuk meyakinkan polisi dan hakim. Mau percaya atau tidak, kau tetap harus menerima. Dalam kondisi seperti ini, meskipun kau tahu ada dalang di baliknya, tetap saja sulit untuk membongkarnya. Akhirnya, beberapa orang itu dipenjara dan kasus dianggap selesai. Lalu setelah reda, si dalang akan mencari kurir baru dan melanjutkan bisnisnya. Ibarat api liar yang tidak bisa dipadamkan, selalu tumbuh kembali. Andi Rewa mengerutkan keningnya lalu bertanya, apakah polisi sebegitu tidak becusnya sampai-sampai tidak bisa memberantas sebuah sindikat? Noah Winata tersenyum pahit lagi. Kalau mau, mereka tentu bisa, tapi kenyataannya, mereka tidak mau. Mereka memang tidak berniat memberantas habis. Di negara ini, senjata api adalah bisnis resmi. Banyak barang yang dianggap terlarang di negara lain justru bebas diperdagangkan di sini. Bahkan penjara pun bisa dikelola secara swasta. Belum lagi polisi dibiayai pajak rakyat. Masyarakat kelas menengah rela membayar pajak mahal untuk keamanan karena tingkat kriminalitas tinggi. Ketimpangan sosial, banjir imigran dan imigran ilegal, serta mudahnya mendapat senjata membuat biaya kriminal sangat rendah, sementara peluang berhasil sangat tinggi. Itu sebabnya banyak orang memilih jalan kriminal. Semakin banyak pelaku kriminal, otomatis geng semakin banyak. Itulah akar masalah geng di Amerika. Kalau tidak menyelesaikan faktor-faktor ini dari dasarnya, geng tidak akan pernah hilang. Selain itu, semakin kacau keadaan,
Kelas menengah semakin butuh polisi untuk melindungi diri dan harta mereka. Jadi, mereka bisa menerima pajak tinggi untuk membiayai polisi. Tapi kalau kriminalitas menurun, mereka justru akan berpikir, untuk apa membayar mahal polisi kalau keadaan sudah aman? Lebih baik uang itu dipakai memperbaiki jalan, kesehatan, atau bahkan disimpan untuk menambah pendapatan keluarga. Jadi, di tanah ini, senjata dan geng bagaikan dua hal yang tidak terpisahkan. Selamanya tidak akan benar-benar lenyap.